Selamat pagi Bu Joy, selamat malam Bu Rosalin. Pagi. Apa kabar? John. Praise. Luar biasa. Oke, Tuhan kita Tuhan baik. Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Yes. Amin. Saya punya kertas ini mana lagi? Bentar Pak John. Ya Bu. Nah ini dia. Saya punya host loop. Oke. Shalom semuanya. Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ada sukacita ya pasti. Amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur masih boleh berkumpul di pagi yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan merawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua kita yang hadir di saat ini sudah menerimanya. Sudah Amin. menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Dan sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di pagi ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Jumat 9 Juni 2023 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 di Hong Kong dan pukul 23 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host saya sendiri Rosalin dari Jerman, dan kedua worship leader pembicara Pastor John Sarbunan dari Kediri, praise and worship, dan ketiga doa profetik Ibu Janjuk Eliwati Kuswandi
dari Surabaya, dan 4 pengumuman Bapak Bruri Tikualo dari Jerman, dan kelima doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 6 selesai. Dan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi di Sumsi LCC. Kami bersyukur dan berterima kasih kami semua dalam keadaan sehat, dan terima kasih juga masih boleh bernafas di pagi yang indah ini, dan berkati kami semua yang hadir di sini Tuhan. Kita percaya kita mempunyai Tuhan yang hebat dan luar biasa, dan takkan meninggalkan kami, tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, berkat kemurahan-Mu kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, Engkau urapi Pastor John Sarbunan dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak John. Amin. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita ya. Dia Allah yang layak kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Kita berikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Kami menyambut Engkau, Allah Roh Kudus. Datang, penuhilah setiap kami ya Bapa. Kami siap mengalirlah sekarang, ya Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Suaranya hilang Pak John. Ya. Oke. Kami menyambut Engkau, Allah Roh Kudus. Datang, penuhilah setiap kami ya Bapa. Kami siap mengalirlah sekarang, ya Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus,
datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api penuhi kami sekarang, mengalir ya Allah Roh Kudus. Ya Aba, kami rindukan hadirat-Mu, kuasa-Mu lingkupi kami. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu. Penuhi kami ya Roh Kudus, mengalirlah sekarang. Ya Ralama Syalarala, Inalaya. Biru sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Maryam wanita seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan kepada kesimpulan Ini doa kami, ini rindu kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Amin. Praise the Lord. Bagaimana Haleluya. jika mesin mobil Anda? Amin. Puji Tuhan, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa sebelum firman akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman, dan setelah firman Tuhan akan dinaikkan juga oleh Ibu Joyce Putirai ya untuk doa peneguhan firman. Ya, kepada Pak Bruri Tikwalu dipersilakan. Ya, Selamat pagi. shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih yang mana kami dapat berkumpul. Dan kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh kembali di Zoom CLCC, semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Dan mau terus memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak rencana-Mu. Sekarang tibalah saatnya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat gembala kami, Ya, Yesus. Pastor John Sarbunan, yang luar biasa, urapi dia dengan darah-Mu yang kudus. Dari awal hingga akhir, terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi remah bagi dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertainya, yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri buat doa yang sangat indah yang telah dinaikkan dari Hamburg, Germany ya. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Amin, Terima Pak kasih John. Pak John. Amin. Praise the Lord ya. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Ibu Jajuk sudah bersama kita juga ya di pagi hari ini. Pagi yang menyegarkan ya bagi kita sekalian tentunya. Sungguh luar biasa pada malam hari ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita pagi ini ya, waktu Jerman malam dan pagi Indonesia. Dan kita akan lihat sama-sama firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, kita perhatikan tema yang sangat menarik yang diangkat adalah rahasia otoritas Yesus. Katakan amin ya. Jadi Yesus itu punya otoritas, artinya dia punya kekuasaan di langit dan di bumi, di surga dan dunia, saudaraku. Inilah Yesus Tuhan kita yang sungguh sangat berkuasa. Dan kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-10, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan pagi ini buat kita semua. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Amin. Tuhan mengajarkan kita lewat ayat ini bahwa otoritas itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dan Allah sang pencipta alam semesta ini, baik sorga dan dunia, itu dia yang menciptakan semuanya ya. Dan dia mempunyai kekuasaan yang tak terbatas, kekuasaan yang sangat luar biasa saku ya, yang tidak tertandingi, tidak bisa disejajarkan, tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan manapun. Sehingga ayat ini berkata supaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus apa saudaraku? Dalam nama Yesus bertekuk lutut. Amin saudaraku ya. Bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang pertama. Dan yang kedua, dan yang ada di atas bumi. Amin. Dan yang ketiga, dan yang ada di bawah bumi. Yang di bawah bumi itu adalah air. Semua
makhluk yang di dalam air, baik yang juga di atas bumi, ya, dan juga yang di langit, itu semua kuasa itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu Bapak Ibu kita sangat bangga punya Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu, atas seluruh alam semesta ini. Kita sungguh bersyukur, saudaraku, ya. Dan karena itu pagi ini kita belajar sebuah tema, yaitu otoritas kuasa Tuhan Yesus, ya. Saudara-saudara, pribadi yang menakjubkan dan mencengangkan dunia dan sorga itu siapa, saudaraku? Itu hanyalah adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara kasih Tuhan, tadi saya sudah katakan karena dialah satu-satunya pribadi yang mempunyai otoritas atau kekuasaan atas langit dan bumi dan segala ciptaan yang ada, makhluk hidup, saudaraku, semua ada di dalam kekuasaannya. Karena itu kita sungguh bersyukur dan kita akan lihat tentang otoritas dari kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat baca di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara, ada 3 kebenaran tentang pribadi Yesus yang memiliki keistimewaan, ya. Ini keistimewaan, saudaraku, luar biasa. Ya, keistimewaan yang pertama dari pribadi Tuhan Yesus itu apa, saudaraku? Yang pertama, saudara, itu adalah wibawa ilahi. Katakan wibawa ilahi, saudaraku, ya. Dia mempunyai pengaruh ilahi bagi para penentangnya sehingga mereka menjadi takut kepada Tuhan Yesus, ya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes pasal 7 ayat yang ke-13. Ya, Yohanes 7 ayat 13. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Amin. Amin. Perhatikan baik lewat ayat ini. Tetapi tidak seorang pun yang berani. Artinya apa? Yang mereka menjadi takut. Ya. Seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia. Dia ini dia besar, yaitu Tuhan Yesus, ya. Kenapa? Karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini orang-orang yang benar-benar mereka sangat ketat sekali dengan hukum Taurat Musa. Mereka orang-orang pengikut Musa, saudaraku, ya. Mereka ini orang-orang garis keras. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi otoritas dari Yesus itu yang pertama, dia memiliki wibawa ilahi, ya. Wibawa ilahi bagi siapa? Bagi para penentangnya. Sehingga para penentangnya ini akhirnya mereka menjadi takut kepada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, inilah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus yang patut kita syukuri, kita banggakan, ya, di pagi hari ini. Nah, mari kita lihat, saudaraku, otoritas yang kedua pada Tuhan Yesus, ya. Kita perhatikan, oke. Mohon maaf, ini masalah signal, ya, ada sedikit terganggu, tapi puji Tuhan. Saudara, berapa banyak saudara yang pagi hari ini sangat bangga dengan Tuhan Yesus dan sangat beruntung punya Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Kalau ada penguasa, pejabat, pemerintah, atau pemerintahan di bumi ini yang mempunyai kekuasaan atau otoritas, saudara, di atas semuanya itu Yesus Tuhan kita punya kekuasaan atau otoritas itu. Amin. Dan karena itu kita sungguh bersyukur, saudaraku, ya. Ini sesuatu kabar yang menggembirakan kita sekalian. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudaraku, keistimewaan dari otoritas kuasa Tuhan Yesus itu apa? Yang kedua, saudaraku, itu Yesus memiliki karisma ilahi, ya. Karisma ilahi dengan kecakapan dalam hal dia mengajar para muridnya. Lihat ayatnya, Yohanes pasal 7 ayat 14. Ya, Yohanes 7 ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Amin. Amin. Waktu pesta itu sedang berlangsung, lagi orang menikmati suasana pesta itu, Yesus masuk ke dalam apa? Ke dalam bait Allah. Ngapain dia ke dalam bait Allah? Lalu
mengajar di situ. Artinya, Yesus ini sebagai seorang guru yang dibutuhkan untuk orang-orang mendengar apa yang dia ajarkan. Jadi orang-orang yang diajarkan dari yang tadi tidak mengerti, sekarang jadi mengerti. Itu tugas seorang guru ya. Dari yang tidak paham, akhirnya jadi paham. Dari yang tidak tahu, akhirnya jadi tahu, saudaraku. Dari yang tadinya, saudaraku, dia tidak memahami apapun, akhirnya dia jadi memahami semuanya. Itu adalah pentingnya tugas seorang guru untuk mengajar. Jadi kita butuh yang namanya firman-firman pengajaran. Supaya apa? Kita dilatih menjadi jemaat atau umat Tuhan yang dewasa. Kalau umat Tuhan itu dewasa karena dia sudah diajarkan yang benar, dia sudah diajarkan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka dia tidak mudah untuk dikelabui, dia tidak mudah untuk disesatkan karena dia sudah belajar tentang apa yang benar. Beda dengan umat Tuhan yang belum belajar tentang apa yang benar, itu dia mudah dipengaruhi, dia mudah disesatkan, dia mudah diombang-ambingkan, saudara-saudaraku. Makanya Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa. Aneh ya, sudah jadi umat Tuhan tapi akhirnya binasa. Jadi umat Tuhan bertahun-tahun. Jadi pengikut Yesus bertahun-tahun. Jadi salah satu anggota gereja bertahun-tahun tapi tidak ngerti apa-apa. Akhirnya datanglah orang-orang yang membawa ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang menyesatkan sehingga dia mudah tertipu, dia mudah terbuai, dia mudah terkecoh, dia terlena, akhirnya diseret saudaraku masuk di dalam pergerakan ajaran-ajaran pengajaran yang menyesatkan itu. Sehingga akhirnya umat itu akhirnya binasa. Binasa kenapa? Karena dia akhirnya sudah meragukan Yesus itu sebagai sang juru selamat. Dia sudah tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga akhirnya dia kehilangan keselamatan. Itu maksudnya dari umat Tuhan yang binasa demikian ya. Saya berdoa supaya pada pagi hari ini Bapak Ibu yang mengikuti khotbah-khotbah pengajaran yang selalu diajarkan di dalam kebaktian Zoom ini baik pagi maupun malam, firman Tuhan secara teratur saudaraku ya. Secara mendetail bahas ayat per ayat ini sebagai suatu bekal saudaraku, sehingga nanti saudara-saudara suatu hari engkau menemukan ayat yang sama, nah Anda sudah diajarkan tentang apa yang benar, dan ini merupakan sebuah kekuatan saudara-saudara, benteng untuk membentengi diri kita dari pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ya, karena ini merupakan sebuah ancaman bagi kekristenan kita di akhir zaman ini ya. Ada nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, ya semua hamba-hamba Tuhan palsu mereka muncul. Dan mereka ini dipakai setan untuk menyesatkan umat Tuhan. Nah, umat Tuhan yang tidak terlatih, artinya umat Tuhan yang tidak diajarkan yang benar, mereka itu mudah disesatkan oleh orang-orang yang demikian. Dan memang ini akhir zaman, kita perlu berhati-hati di sini, saudaraku. Nah, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan sedang memberikan kita sebuah pengertian untuk kita bisa memahami. Jadi belum terlambat. Meskipun usia kita sudah sekian banyak ini, tapi yang namanya hati seorang murid, hati yang mau menerima pengajaran yang benar, telinga seorang murid, telinga yang mau mendengar pengajaran yang benar, dan kemudian lidah seorang murid, setelah belajar yang benar, kemudian dia mengucapkan apa yang sudah diajarkan itu. Maka itu akan menimbulkan suatu kuasa yang luar biasa. Oke, mari kita akan lihat yang ketiga dari keistimewaan Yesus, saudaraku. Itu apa, saudara? Yesus memiliki suatu otoritas, yaitu dia punya pengetahuan ilahi, ya saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, dia punya pengetahuan ilahi yang mengherankan lebih dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini dipandang sebagai orang yang pintar, orang yang jenius. Tapi Yesus melebihi pengetahuan manusia, karena pengetahuan manusia ini terbatas. Tapi pengetahuan secara ilahi itu sangat mengherankan ya, lebih dari orang Yahudi. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes pasal 7 ayat 15. Ya, Yohanes 7 ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Amin. Orang Yahudi itu mereka orang yang suka belajar ya. Mereka ini kutu buku, saudaraku.
Jadi mereka suka membaca. Ini sama dengan Pak Bruri, suka membaca juga ya tentunya. Nah, saya juga memang suka belajar, saudaraku ya. Tapi herannya Yesus mempunyai pengetahuan ilahi itu tanpa belajar. Saudara-saudara, pada waktu Yesus sedang mengajar, di dalam baik Allah, Alkitab berkata di dalam Yohanes 7 ayat 15 ini, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Rosalin, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang terpelajar, orang-orang jenius, saudaraku. Makanya Bapak Ibu lihat ya, orang-orang ahli-ahli filsafat, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli keuangan, ahli-ahli kesehatan, itu kebanyakan hadiah Nobel, pemenang Nobel itu mereka yang mendominasi, mendapatkan hadiah itu. Mereka menemukan akan obat ini, mereka menemukan ada penemuan ya, baik lampu listrik, saudara, itu orang Yahudi. Sampai di zaman digital ini, saudaraku ya, era media sosial ini orang-orang Yahudi. Lihat, Facebook punya orang Yahudi. Apalagi Google punya orang Yahudi. YouTube orang Yahudi, semua Yahudi. Jadi kalau ada orang yang membenci orang Yahudi, itu salah besar, saudaraku. Nah, lihat pengetahuan orang Yahudi begitu luar biasa karena memang mereka bangsa yang diberkati Tuhan. Namun Yesus, pengetahuan ilahi yang mengherankan itu membuat mereka bertanya-tanya, saudaraku ya. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini? Maksudnya bagaimanakah Yesus? Ya, dikatakan bagaimanakah Yesus ya mempunyai pengetahuan yang demikian tanpa belajar? Nah, orang yang belajar dia pasti tahu, orang yang belajar dia pasti paham, orang yang belajar dia pasti mengerti. Ini Yesus ini punya pengetahuan ilahi, tanpa belajar pun dia sudah tahu. Luar biasa ya, itulah kemahatahuan Tuhan ya, keistimewaan Tuhan Yesus itu. Itu adalah otoritas daripada Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat apa hasilnya dari otoritas Tuhan Yesus ini. Kita lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, itu dia lebih takut pada Tuhan melebihi dia takut manusia ya. Alkitab berkata takut kepada manusia itu mendatangkan jerat. Tapi berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Orang yang takut Tuhan, itu hidupnya berbahagia, hidupnya pasti diberkati, hidupnya pasti disertai Tuhan, hidupnya pasti menerima banyak mujizat ajaib. Seringkali kenapa tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat ajaib? Karena orang hidup bukan takut manusia. Mereka lebih takut, mereka tidak takut pada Tuhan, mereka lebih takut pada manusia. Itulah sebabnya, saudaraku, mereka banyak mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Dan akhirnya membuat mereka sangat menderita. Membuat mereka tertekan. Kenapa? Mereka hanya takut kepada manusia, tapi mereka tidak takut pada Tuhan. Ya. Tapi lihat, Sadrak, Mesak, Abednego, juga Daniel, mereka takut kepada Tuhan. Meskipun mereka harus diancam, mereka dibuang ke dapur api, dan Daniel pun dibuang ke gua singa. Karena mereka takut akan Tuhan. Tuhan mengatupkan mulut singa sehingga singa tidak sampai menghancurkan atau membinasakan Daniel ya. Kemudian teman-temannya di dalam dapur api pun mereka tidak sampai terbakar oleh api yang sementara berkobar, nyalanya begitu panas luar biasa. Tuhan melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat ayatnya. Hasil yang pertama ini dalam Yohanes pasal 7 ayat 13. Ya, Yohanes 7 ayat 13. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Amin. Amin. Karena takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, berarti kita harus takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan takut kepada manusia, saudaraku. Manusia itu kan dia adalah ciptaan Tuhan, tapi kita perlu takut kepada Tuhan yang adalah pencipta kita. Kalau kita takut kepada Tuhan, aman. Meskipun manusia mungkin membenci, memusuhi, manusia pun mungkin mengancam kita. Tapi saya percaya pasti ada pembelaan, ada proteksi, ada perlindungan, ada kemenangan yang Tuhan akan nyatakan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Dari otoritas Yesus ini hasilnya apa? Bagi orang percaya yang taat pada firman, maka dia ini akan mempesona orang dengan pengajarannya. Jadi pengajaran-pengajaran yang disampaikannya itu berbeda sekali dengan orang-orang Yahudi.
Mari kita lihat ya, Yohanes 7 ayat 14. Yohanes 7 ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung. Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Amin. Amin. Yesus masuk ke mana? Ke bait Allah. Bait Allah tempat umat Tuhan beribadah, tempat umat Tuhan datang sembahyang, sujud, menyembah, dan kemudian mereka mendengarkan firman yang disampaikan oleh seorang imam atau seorang hamba Tuhan atau seorang pemimpin rohani. Dan Yesus masuk ke bait Allah ini lalu mengajar di situ. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa yang diajarkan Yesus itu berbeda dengan orang-orang Yahudi, saudaraku. Makanya mereka lihat Yesus ini penuh otoritas. Dari setiap kali dia menyampaikan firman, dia menyampaikan pengajarannya, itu ada otoritas Tuhan. Orang buta yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun dibangkitkan Tuhan, ya. Orang-orang yang terikat dengan roh jahat mereka dilepaskan, dibebaskan karena pengajaran yang Yesus sampaikan itu penuh otoritas, penuh dengan kuasa, penuh dengan roh, penuh dengan hikmat Allah, penuh dengan kekuatan kuasa Allah, saudaraku. Beda dengan orang-orang Farisi, ya. Apa yang mereka ajarkan itu merupakan sebuah tradisi turun temurun yang diwariskan, sehingga tidak ada kuasa di dalamnya. Itulah sebabnya orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mereka benci kepada Yesus, ya. Kita lihat hasil yang ketiga, yang terakhir, otoritas Yesus, ya saudaraku, ya. Bagi orang percaya pada firman Tuhan, dia punya pengetahuan. Pengetahuan yang dia dapatkan dari mana? Pengetahuan dari pengurapan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita butuh pengurapan Roh Kudus. Kenapa? Karena tanpa pengurapan Roh Kudus, kita ini tidak bisa mengerti, kita ini tidak bisa memahami firman Tuhan. Alkitab berkata, pengurapan Roh Kudus itu mengajarkan kita tentang segala sesuatu, ya. Meskipun orang itu tidak sekolah tinggi, tidak sekolahnya itu sampai mencapai gelar-gelar yang tinggi, tapi karena dia diurapi Roh Kudus, pada saat dia berbicara, itu luar biasa. Ada ilham, ada manifestasi Roh Kudus, ada hikmat ilahi yang Tuhan anugerahkan bagi dia. Ya, itu seperti itu, saudaraku. Jadi saya lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, dia punya pengurapan, dia punya pengetahuan yang datang dari pengurapan Roh Kudus. Kita lihat ya. Ya, Yohanes pasal 7 ayat 15. Ya, Yohanes 7 ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Amin. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, bagi mereka tidak mengherankan kalau orang itu pintar. Itu memang pertama karena dari faktor genetika, mungkin orang tuanya pintar, turun ke anaknya juga pintar. Yang kedua, tidak mengherankan kalau orang itu suka belajar, dan ternyata karena dia suka membaca, sehingga banyak yang dia tahu dari apa yang dia baca, banyak yang dia pahami dari apa yang dia baca, saudara. Jadi pengetahuannya bertambah. Tapi yang mengherankan, ini Yesus, pengetahuan demikian yang dia punya tanpa belajar. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita ini, saudaraku? Kita pun, saudaraku, lewat pengurapan Roh Kudus, yang mengajarkan kita tentang segala sesuatu, Roh Kudus yang memberitahukan kita tentang segala sesuatu, Roh Kudus yang menyingkapkan segala rahasia-rahasia itu, sehingga kita bisa menangkap, kita bisa connect, kita bisa langsung paham, saudaraku. Itu yang namanya pengurapan Roh Kudus. Saya pun di dalam menyampaikan firman, saya tidak bisa memakai kekuatan logika saya, terbatas ya. Kekuatan akal saya yang kecil, yang sempit itu terbatas. Saya butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus. Tadi malam ketika saya khotbah di Surabaya, saudaraku ya, dalam acara mereka minta untuk pengurapan Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus bekerja di situ luar biasa ya. Dan saya ketemu dengan beberapa saudara-saudara yang dari Maluku ya. Ini mungkin teman-temannya Bu Joyce yang ada di daerah Kerembangan itu. Dan mereka datang salami saya, saudaraku. Itu karena pengurapan Roh Kudus bekerja luar biasa ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, semua kita perlu kita minta pengurapan Roh Kudus ya. Saudara kasih Tuhan, saya di dalam saya mempelajari firman supaya pengurapan Roh Kudus itu bisa mengalir. Pentingnya sebuah keintiman dengan Tuhan ya.
Kita membiasakan diri kita untuk intim dengan Roh Kudus, kita bergaul. Tadi malam saya sampaikan ada 3 tentang percepatan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, kita perlu memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Yang kedua, kita perlu menghargai Roh Kudus sebagai pribadi Allah di dalam hidup kita. Kita begitu benar-benar menghormati dia, kita respect dengan dia. Dan yang ketiga, yaitu kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pengurapan itu cepat ya mengalir dalam hidup kita. Saya kasih Tuhan ya, di dalam pengalaman saya pun memimpin sebuah kebaktian, saudaraku, itu biasa saya ajak jemaat kita naikkan pujian dulu, penyembahan sebentar, dan tiba-tiba pengurapan itu mengalir. Wow, dan Roh Kudus kerjakan sesuatu yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, dan Bapak Ibu yang hadir di pagi ini, saudara-saudara, ini Anda sangat beruntung sekali. Anda dapat message, dapat pesan ini, saudaraku ya. Jadi kalau nanti malam itu pesannya sudah beda lagi, saudaraku. Tetapi kita tetap ada dalam tema tahunan yang sama, yaitu The Years of Faith. Tahun iman, saudaraku ya, everlasting faith. Kita sedang bicara tentang iman, dan semua ini kita lakukan karena kita punya iman. Kita percaya bahwa Tuhan sedang berdaulat penuh, dia punya otoritas atas langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua di pagi ini. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, dan kepada Ibu Joyce Putirai dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Kami akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan sudah tambahkan kami 1 hari dengan ibadah online di rumah masing-masing. Kami merasakan Tuhan yang tadi dengan memuji, menyembah, Roh Kudus hadir di tengah-tengah pada pagi ibadah pagi ini. Juga kami mengucap syukur Tuhan dengan persekutuan gereja CLCC yang Engkau sudah menjamah melalui Bapak Pendeta John mengenai firman. Di situ kami belajar untuk mengerti sedikit demi sedikit. Amin. Kami percaya Tuhan, maupun dengan keadaan pada pagi hari ini, badan kami agak kurang sehat, yang kami merasakan tekanan darah tinggi kami maupun lambung kami, tapi kami percaya Tuhan dengan firman-Mu ya dan amin, selalu mengurapi kami, selalu memberi kami kesembuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah. Dengan firman-Mu ini satu kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, juga terima kasih Bapak Pendeta John yang tak putus-putusnya untuk menyampaikan kebenaran firman dan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih sama-sama. Balik Saya kepada host kita kembalikan. pagi ini. Ya. Saya kembalikan ke Bu Rosalin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Joyce Putirai yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Pak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya. Setiap hari Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami masuk dalam
doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Silakan Ibu Janjuk. Ya, siang, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amen. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Janjuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Janjuk Eliwati. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Ibu Janjuk. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam sama-sama. Sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan Ibu Rosalin. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahkan ku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat
diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan di awal dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan, MA, di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis, tanggal 8 bulan 6 2023, ibadah Surabaya. Minggu tanggal 11 bulan 6 2023, ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting, spesial happy birthday Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 25 2023, Ibu Shirley Tikoalo, Hamburg, Germany. Tanggal 26 Juni 2023, Bapak Denny Kuswandi, Surabaya. Putranya Ibu Nini Hirawati, Surabaya. Tanggal 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan MA, dan Ibu Sinta Nini Sulistiowati, Kediri. 30 Juni 2023, Saudara Norma Dewi Widayanti, Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalo dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri. Ya, terima kasih Pak John. Ya, Terima amin. kasih kepada Bapak Bruri, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, mungkin Ibu Lea nggak ada ya? Ya, beliau belum hadir. Nggak ada, oke. Dan saya akan kembalikan kepada Bapak John untuk doa berkat. Silakan Bapak John. Ya, amin. Praise the Lord. Puji Tuhan, di akhir kebaktian ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita, mengarahkan hidup kita, mata kita tertuju pada Yesus. Bangkitkan imanmu sekarang, mulai hari ini juga, di malam ini waktu Jerman, dan di pagi ini waktu Indonesia. Engkau terima kuasa daripada Tuhan, yang menyembuhkan engkau, yang memulihkan engkau, yang memberkati engkau. Dalam nama Yesus, aku berkata hari ini, tubuhmu disembuhkan Tuhan. Baik Pak Bruri, Ibu Rosalin, baik Ibu Joyce, baik Ibu Jajuk, baik Ibu Sinta, baik semua yang hadir, anak-anak terkasih, Yohan, Cindy, dan James, Tuhan berkati semua yang hadir di pagi ini. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub tercurah dan dicurahkan atas semua yang hadir pada pagi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi engkau kekuatan, sehingga engkau tidak menjadi lemah. Tuhan memberikan engkau perlindungan, sehingga engkau aman
di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan engkau kemenangan, sehingga engkau tidak takut menghadapi setiap musuh-musuh, serangan musuh. Tuhan memberikan engkau kemujuran, sehingga engkau tidak mengalami kerugian. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan engkau pertolongan, sehingga engkau tidak meragukan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berkata pagi ini, ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi dalam kehidupanmu, di dalam pribadimu, di dalam keluargamu, di dalam anak cucu keturunanmu. Semua diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan tidak ada yang gagal, dibuat Tuhan beruntung dan tidak ada yang rugi, dibuat Tuhan naik dan tidak ada yang turun, dibuat Tuhan menang dan tidak ada yang kalah, dibuat Tuhan kuat dan tidak ada yang lemah, dibuat Tuhan tetap sehat dan tidak ada yang sakit, dibuat Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, segala berkat yang terbaik tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Semua yang hadir di pagi hari ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan karir mereka. Di dalam nama Yesus, aku berkata, engkau menyembah Yesus yang punya otoritas tertinggi, baik di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Di dalam nama Yesus, dan bersama dengan Tuhan, engkau akan menang. Satu persatu persoalanmu akan terselesaikan. Persoalan-persoalan di waktu yang lalu yang belum terselesaikan, di hari ini juga Tuhan sedang menyelesaikan persoalanmu. Di dalam nama Yesus, tidak ada lagi penundaan, semua dibuat Tuhan lancar, tidak ada lagi pembatalan, dibuat Tuhan terus akan maju. Dalam nama Yesus, baik keuanganmu, ekonomimu akan bergerak, akan berputar dengan baik. Di dalam nama Yesus, sampai engkau melihat kekuatan musuh ditundukkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau yang menangis tidak selamanya lagi engkau menangis, karena Tuhan sedang menghapuskan air matamu. Tuhan sedang menampung air matamu dalam kirbatnya, sehingga Dia mencurahkan itu menjadi sebuah mata air kehidupan dalam hidupmu, sehingga engkau berbahagia di bumi sampai di sorga. Dan banyak orang akan menyebutkan engkau menjadi keturunan yang berbahagia, oleh karena engkau takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau tidur pun. Tuhan Immanuel akan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dipermainkan oleh musuh. Lawan-lawanmu tidak akan bisa menghancurkanmu. Sebab engkau ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Tangan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Sedang memeluk engkau, sedang menggendong engkau, sedang membelai engkau, sedang merangkul engkau, sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Dia. Engkau akan lihat badai hidupmu satu persatu akan terselesaikan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin di tahun ini. Yang mustahil bagi manusia, engkau akan mendapatkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bagi engkau yang percaya dengan otoritas kuasa Tuhan, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu, sebagaimana Tuhan telah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikianlah Tuhan memberkati engkau bersama dengan orang-orang yang kau sayangi. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Dalam nama Yesus, satu orang menang, semuanya akan berkemenangan. Satu orang berhasil, semuanya akan berhasil. Satu orang diberkati, semua diberkati Tuhan. Oleh karena Tuhan melihat iman yang ada di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati keluarga Pak Bruni, Bro Salim, yang ada di Jerman bersama semua anak mantu cucunya, dan pulihkan Ibu Sandra di dalam nama Yesus. Dan juga berkati Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi bersama keluarga besar Kuswandi. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan cucu-cucu Ibu Nini Herawati, baik itu Dev Samuel dan juga Tuhan Yesus Eleanor. Dalam nama Yesus, bahkan Kimberly kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan memberkati Ibu Joyce Putirai dalam nama Yesus. Tahun-tahun kesedihanmu berakhir dalam nama Yesus. Engkau akan melihat bahwa Tuhan sedang membuat puji-pujian di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau akan masuk gerbang pujian dengan hati bersyukur. Sebab engkau akan dibawa Tuhan pada satu musim yang baru, di mana Tuhan sedang memberkati dan memulihkan engkau. Bersama dengan suami dan anak mantu cucumu. Dalam nama Yesus, pegang janji Tuhan,
Tuhan tidak pernah terlambat memberi Engkau pertolongan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, memberkati Ibu Sinta dan semua anak-anak yang sudah hadir pagi ini. Berkati kami semua ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari saudaraku, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tercurah dan dicurahkan buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian Tuhan sepanjang hari ini, baik nanti malam juga. Oh Tuhan, untuk nanti siang juga, ada pasangan yang menikah di Kediri. Tuhan memberkati pasangan dari Taiwan. Dalam nama Yesus, berkati kebaktian nanti malam dalam ibadah Zoom juga Tuhan. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini. Berkati kebaktian sepanjang bulan ini. Berkati kebaktian sepanjang tahun ini. Semua pelayan-pelayan Tuhan, sahabat-sahabat Bapak Ibu yang mengambil bagian di dalamnya, Tuhan perhitungkan jerih payah mereka. Terima kasih Tuhan. Doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara semua di Indonesia, dan selamat malam waktu Jerman, Pak Bruri, Brosalin. Selamat Ya, terima beristirahat ya. kasih Pak John. Tuhan Terima kasih berkati. Pak John, Tuhan Amin. memberkati. Pak Bruri, Bu Berkati Ris, Bu Sinta, Bu Janju. Ya, terima kasih. Terima Bro. kasih. Amin. Ya, God bless you all. God bless you all. Cindy. Sukses sore. Pak Bruri, Ya, Brosalin. Cing. Selamat Ya. istirahat ya. Ya, Dah, bye. bye-bye. Bye-bye. Amen.